Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Syifa Hana Agristia dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Teman-teman tahu gak sih kalau Fakultas Geografi UGM itu punya dua museum loh. Yang pertama adalah Museum Peta yang saat ini sedang proses revitalisasi, dan yang kedua adalah Museum PGSP atau Parangtritis Geomaritim Science Park. Nah, Museum PGSP ini adalah hasil kolaborasi dan kerjasama dari Fakultas Geografi UGM dengan BIG dan juga Pemda Bantul. Penasaran seperti apa museumnya? Yuk sekarang kita cek Museum PGSP. Nah, sekarang kita sudah sampai di Museum PGSP teman-teman. Penasaran kan pastinya apa aja yang ada di dalam museum ini? Yuk kita let's go! Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Museum Gumuk Pasir yang ada di PGSP. Kita lihat yuk koleksi-koleksinya, ada apa aja ya di dalam. Permisi Bu. Halo, selamat datang di PGSP. Iya, perkenalkan Bu, nama saya Syifa dan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang PGSP ini Bu. Kalau boleh tanya-tanya nih Bu, mungkin perkenalan dulu Bu. Nama saya Syifa, itu siapa? Biar teman-teman di sini bisa berkata juga. Perkenalkan, nama saya Putri Priscilla. Saya sebagai perwakilan dari Parangtritis Geomaritim Science Park. Di sini saya bertindak sebagai koordinator. Oke, jadi teman-teman bisa memanggil Ibu dengan Ibu Putri ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau tanya nih Bu, sebenarnya PGSP itu apa sih? Jadi PGSP itu adalah perwujudan dari kerjasama antara Badan Informasi Geospasial, Fakultas Geografi UGM, dan pemerintah Kabupaten Bantul. Di sini kita bisa melakukan kegiatan seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pameran atau eksibisi. Di sini kegiatan seperti pameran kita dibantu oleh Museum Gumuk Pasir di tempat kita sekarang berdiri ini, yang diprakarsai oleh Fakultas Geografi UGM. Oke, jadi Museum Gumuk Pasir ini adalah bagian juga ya Bu dari PGSP. Betul. Nah, kalau PGSP ini sendiri kepanjangannya itu apa Bu? PGSP itu kepanjangan dari Parangtritis Geomaritim Science Park. Oke, kalau di Museum Gumuk Pasir saat ini kan itu ada tadi kan beberapa lantainya. Nah, apa aja sih Bu isinya? Di sini kita bisa melihat bahwa di lantai 1 itu adalah zona geomaritim. Lalu di lantai 2 ada zona iptek, di lantai 3 ada zona gumuk pasir, dan di lantai 4 ada untuk parangtritis. Di sini kompleks dari Museum Gumuk Pasir ini sebenarnya tidak hanya di gedung itu saja. Kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gedung kerucut yang melambangkan Gunung Merapi, yaitu supplier utama dari material gumuk pasir, yang kemudian ada lembaga pengetahuan yang melambangkan Sungai Opak yang mentransport material tersebut ke lautan. Lalu ada gedung lengkung atau yang sekarang digunakan untuk auditorium, itu melambangkan gumuk pasir itu sendiri. Oke, jadi dari bentuk-bentuk gedung di PGSP ini dan di Museum Gumuk Pasir ini itu sudah sangat melambangkan sekali dari proses terbentuknya gumuk pasir itu sendiri ya Bu ya. Oke, tadi kan Bu Putri sudah cerita nih teman-teman terkait PGSP itu apa. Nah, sekarang mungkin kita bisa tanyakan ya, sebenarnya kalau di PGSP ini apa saja sih yang menarik dan mungkin yang menjadi keunggulan, karena kan di Jogja sendiri itu banyak sekali museum-museum Bu. Apa yang menjadi pembeda antara PGSP dengan museum-museum yang lain? Oke, jadi Museum Gumuk Pasir sesuai dengan namanya gumuk pasir ya. Jadi kita itu bersandingan dengan gumuk pasir itu sendiri. Jadi di Museum Gumuk Pasir ini kita menyimpan rekam jejak dari kondisi gumuk pasir dari tahun ke tahun. Kalau rekaman terlama yang kita miliki di tahun 1996 hingga sekarang, kita melakukan monitoring yang bekerjasama dengan Fakultas Geografi juga untuk melakukan perekaman kondisi dari gumuk pasir itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Putri atas penjelasan dan sambutannya Bu. Terima kasih juga Mbak Siva. Nanti mungkin kalau mau
disampaikan Putri tadi, kita ada 3 gedung dan di gedung kerucut ini ada 4 lantai. Nah, lantai pertama namanya zona geomaritim. Itu kita punya beberapa spot exhibition. Yang paling menarik adalah pelaut. Jadi kita bisa tahu visualisasi dari program pelaut yang digagas sama pemerintah sekarang. Selanjutnya kita juga ada beberapa koleksi yang sangat erat kaitannya dengan ekosistem maritim. Kita ada beberapa koleksi yang terbuat dari kayu laut, dari eceng gondok, dan juga dari badan laut. Termasuk kita juga ada madik tentang sejarah negara kepulauan di Indonesia, termasuk deklarasi Juanda. Jadi harapannya pengunjung yang datang ke sini selain berwisata juga bisa menambah wawasan dan ilmunya, khususnya di bidang geomaritim. Wah, asik banget pastinya ya Pak buat teman-teman yang mau mencari ilmunya terkait dengan geomaritim, itu bisa banget datang ke sini ya teman-teman. Iya, betul sekali Mas Iva. Teman-teman siapapun itu, mulai dari pelajar TK, SD sampai SMK, bahkan untuk mahasiswa dan peneliti serta masyarakat umum, semuanya bisa datang ke sini. Wah, seru sekali. Monggo Pak, kita lanjut lagi jalan-jalan. Mari saya antar. Nah, ini adalah hasil kerajinan yang bersumber dari ekosistem pesisir. Yang pertama ini pandan laut menjadi beberapa barang koleksi. Ada kotak tisu, termasuk tas, dan juga hiasan jam. Yang ini terbuat dari eceng gondok, dibuat sebagai keranjang, bisa keranjang sepeda, termasuk tas juga. Dan yang ini dari kayu laut. Nah, jadi semua ini adalah hasil kerajinan yang bersumber dari bahan baku ekosistem pesisir. Wah, mantap sekali ya Pak. Pengen saya bawa pulang satu rasanya. Boleh, tapi sayang sekali itu kerajinan. Karena tidak boleh, mari kita lanjut lagi ya Pak. Oke, bisa geser. Nah, Mbak Siva, ini namanya pelaut. Jadi ini adalah miniatur dari konsep pelaut yang sudah digagas sama pemerintah saat ini. Nah, ini interaktif ya Mbak. Bisa kita tahu bagaimana alur dari ekspor impor barang yang masuk atau keluar Indonesia dan juga yang ada di Indonesia. Yang merah ini pelabuhan utama namanya, sementara yang biru itu pelabuhan pengumpan. Nah, inilah jalur tol laut yang ada di Indonesia. Menarik nggak, Mbak Siva? Menarik banget Pak. Jadi saya bisa mengerti ya pelabuhan seluruh Indonesia ini apa saja dan mana yang paling utama. Ya, betul. Oke, kita pindah ke eksibisi selanjutnya. Siap Pak. Nah, sekarang kita ada di lantai 2. Lantai 2 ini namanya zona iptek. Nah, zona iptek ini terbagi lagi jadi 3 zona. Yang pertama teknotakto, habis itu penginderaan jauh, dan yang ketiga adalah lorong pengetahuan. Kita lihat yang pertama yuk. Nah, Mbak Siva, zona ini adalah semua yang berhubungan dengan pemetaan. Tentunya Mbak Siva sudah nggak asing ya sama ilmu pemetaan. Iya, pastinya mahasiswa geografi udah atom ya Pak. Ya, betul sekali. Ini adalah perangkat pengamatan negara. Dulu ukuran kamera ini Mbak Siva 23 kali 23 cm persegi. Oke teman-teman, bisa dilihat ya kameranya besar sekali zaman dulu. Ya. Untungnya sekarang kita dimudahkan ya Pak ya. Betul. Dengan teknologi saat ini. Dan ini adalah memorinya.
Kalau sekarang ukurannya kayak apa? Oke, nah ini adalah perangkat pemotretan kereta zaman dulu. Kalau ini adalah sejarah dari ilmu pemetaan. Ternyata Mbak Siva, ilmu pemetaan yang paling awal yang sudah pernah dieksplorasi adalah sekitar 14.000 tahun yang lalu atau 14 milenial yang lalu. Itu ditemukan di Spanyol. Ini adalah peta navigasi laut. Jadi ini adalah skema pelayaran yang dibuat oleh nelayan di Spanyol zaman dulu. Sampai sekarang kita sudah menggunakan jasa delivery berbasis peta dan juga geoportal yang memudahkan kita untuk melakukan banyak hal, termasuk juga yang kita pelajari di kuliah tentunya. Betul, dengan pemetaan pokoknya semakin memudahkan hidup kita ya Pak ya? Ya, betul sekali. Apa lagi nih Pak yang menarik di sini? Oke, kita masuk ke zona penginderaan jauh. Yuk ikut saya. Wah, ini mah bingung sih. Ini pasti Mbak Siva udah pernah banget ya. Iya Pak, pasti ini ya. Iya. Kalau namanya ini stereofotar, tapi kita jelaskan secara lebih mudah ke pengunjung kalau ini adalah nenek moyang dari 3D analis. Ya, jadi kita mengamati secara 3 dimensi dengan alat konvensional berupa cermin 2 arah. Oke, ini fotonya dijajarkan supaya bisa bertambah gitu ya Pak? Betul sekali. Boleh saya Pak? Boleh, silahkan. Wah iya nih teman-teman, jadi 3D. Mantap. Ya, kalau sekarang kita sudah pakai peta 3 dimensi ya. Iya. Oke, yuk kita lihat ke zona penginderaan jauh. Terus aja. Oh. Nah, ini tadi Mbak Siva, kalau dulu ukuran kameranya itu 23 kali 23 cm persegi, sekarang ukuran kameranya cukup 2,5 kali 2,5 cm. Oke. Termasuk dengan micro SD-nya, kalau dulu sebesar itu, sekarang cuma sebesar belimbing aja. Nah, ini adalah zona penginderaan jauh, di mana kita bisa melihat beberapa koleksi tentang pemanfaatan citra satelit yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, juga yang ada di dunia. Nah, ini adalah tampilan dari kota Jogja dalam beberapa bentuk komposit. Ada bermacam-macam warna komposit yang digunakan ya Pak ya, sehingga menghasilkan citra yang berbeda-beda. Ya, betul. Kalau yang itu adalah tampilan dari dam untuk Pulau Jawa. Jadi, buat teman-teman yang selama ini berpikir seperti apa sih permukaan dari Pulau Jawa, nah kita tampilkan di sini. Yang merah itu tentunya dataran tinggi, sedangkan yang kuning sampai hijau itu adalah dataran rendah. Ada lagi Pak yang lain? Mbak Siva tahu nggak wahana penginderaan jauh itu apa aja? Wahana penginderaan jauh itu apa aja? Apa aja Pak? Yuk kita lihat. Oke. Nah, ini adalah pembagian wahana penginderaan jauh ya Mbak Siva. Pertama itu kita sebut dengan manusia atau spektrometer karena menurut definisi penginderaan jauh kita tentunya sudah tahu ilmu untuk mengkaji sebuah objek tanpa berinteraksi langsung dengan objek tersebut. Jadi spektrometer kita golongkan sebagai wahana penginderaan jauh yang paling rendah. Kemudian ada wahana yang terestris berupa cherry picker atau flare sampai dengan wahana-wahana yang ada di langit sampai di angkasa berupa satelit. Nah, itu yang ingin kita tampilkan kepada pengunjung di sini, Mbak Siva. Menarik ya Pak ya terkait wahana penginderaan jauh ini. Iya, betul. Nah, kita inginnya apa-apa yang kita pelajari di kuliah juga wawasannya bisa sampai ke pengunjung secara umum. Jadi mereka bisa kenal dengan ilmu penginderaan jauh dengan berkunjung ke museum pasir. Nah, setelah ini ada apa lagi Pak? Kita naik ke lantai 3. Mari Mbak Sita.
Nah, Mas Siva, kita sekarang ada di lantai 3. Lantai 3 adalah zona gumuk pasir. Di sini kita bisa melihat miniatur dari gumuk pasir yang ada di parangtritis. Ada 4 bentuk utama, yaitu barkan, transversal, longitudinal, sama parabolik. Dan bentuk barkan adalah bentuk yang paling unik karena jarang dijumpai bentuk tersebut di wilayah dengan iklim humid, kebanyakan di iklim arid. Oke, jadi kalau di gumuk pasir yang kita punya saat ini bentuk yang mana, Pak? Bentuknya semua ini ada di parangtritis dan bentuk barkan ini dijumpai di parangtritis. Sedangkan di wilayah yang lain belum tentu bentukan barkan itu bisa dijumpai di ya. Oh, baik. Pastinya bentuk-bentuk ini merupakan suatu keunikan sendiri bagi negara kita ya. Ya betul, dan ini yang menjadikan gumuk pasir di parangtritis berbeda dengan gumuk pasir lain, termasuk yang ada di ASEAN, gumuk pasir parangtritis yang paling unik. Oke. Yuk kita lihat yang lain lagi. Nah, Mbak Syifa, ini adalah ufuk parangtritis. Kita di sini bisa melihat hamparan yang ada di gumuk pasir parangtritis dan juga di pantai selatan. Tapi sayang banget ini Mbak Syifa, karena kondisi gumuk pasir parangtritis sekarang sudah banyak alih fungsi lahan. Yang kita lihat di depan ini semuanya hampir berupa vegetasi, dan ini mengkhawatirkan karena ekosistem gumuk pasir perlahan-lahan akan terancam. Ya, padahal gumuk pasir sendiri adalah salah satu keunikan yang Indonesia punya ya, Pak? Ya betul, karena terbentuknya secara alami. Jadi harus sama-sama kita jaga, sehingga kita butuh melakukan sebuah gerakan yang kita sebut restorasi, yaitu mengembalikan gumuk pasir ke kondisi semula. Itu yang sedang kita upayakan bersama, termasuk dengan Fakultas Geografi UGM. Ya, pastinya teman-teman semua yang menonton ini juga perlu mendukung restorasi itu ya, Pak ya? Ya, betul sekali, supaya Mas gumuk Iqbal. pasir kita bisa terlestarikan dan kembali seperti semula. Ya, betul. Oke, sekarang kita ke lorong pengetahuan. Mari, Pak. Jadi, Mbak Syifa, sekarang kita ada di lorong pengetahuan. Lorong pengetahuan itu menginterpretasikan aliran yang ada dari hulu Merapi sampai ke pesisir selatan Parangtritis. Utamanya adalah Sungai Opak. Oke. Di sini berarti dijelaskan soal proses-prosesnya bagaimana gumuk pasir itu akhirnya bisa terbentuk ya, Pak? Betul sekali. Nah, kita bisa lihat di sini, Mbak Syifa. Pertama, ini adalah gambar dari Gunung Merapi. Ya. Sumber utama dari material di gumuk pasir. Ini adalah material vulkaniknya, hasil dari erupsi Gunung Merapi. Nah, material ini mulai terbawa oleh aliran sungai sampai dia menuju ke Sungai Opak. Nah, material-material ini perlahan-lahan tergerus, jadi ukurannya menjadi semakin kecil sampai dia tiba di muara. Kemudian timbunan pasir itu perlahan-lahan akan dikeringkan oleh sinar matahari dan akan dihembuskan oleh angin kembali ke daratan. Oke, jadi gumuk pasir ini adalah kumpulan dari material-material yang kemudian melalui perjalanan panjang ya, Pak ya, dari betul. Gunung Merapi ke pantai selatan. Ya, nah pertama endapannya kayak gini Mbak Syifa. Jadi vegetasi native atau asli dia punya peranan dalam pembentukan gumuk pasir yang ada di Parangtritis, sehingga perannya perlu dijaga. Berbeda dengan vegetasi yang sengaja ditanam yang berasal dari luar. Nah, ini adalah embrio dari gumuk pasir. Ya, perlahan-lahan endapannya semakin bertambah dan terciptalah gumuk pasir. Oh, menarik. Jadi tadi ya, semua teman-teman pastinya bisa memahami juga bagaimana proses gumuk pasir ini akhirnya bisa terbentuk di DIY sendiri. Iya, terutama di pantai Parangtritis. Betul. Ini adalah foto udara dari gumuk pasir Parangtritis. Tahun 2011. Ya, betul. Nah, ini sudah mulai banyak vegetasi di sini yang memang sengaja ditanami, tapi ternyata itu kebijakan yang dalam kacamata geomorfologi kurang sesuai, Mbak Syifa, karena bisa mengancam ekosistem dari
gumuk pasir sebagai ekosistem yang natural. Ya, makanya gumuk pasir ini harus kita selamatkan ya teman-teman ya. Ya, betul sekali. Kita lanjut lagi Pak. Yuk. Nah, Mbak Siva, ini kita masuk ke gedung yang terakhir yang bernama Gedung Lempo yang merepresentasikan bentuk atau morfologi dari gumuk pasir. Nah, di sini ada koleksi material-material fisik berupa pasir yang sudah kita eksplorasi di beberapa tempat di Indonesia. Oke. Terus juga sebelah sini, ini adalah exhibition dari Badan Informasi Geospasial yang menjelaskan apa itu Badan Informasi Geospasial serta struktur-struktur atau bagian yang ada di Badan Informasi Geospasial itu sendiri. Ada namanya bidang informasi geospasial dasar, ada informasi geospasial tematik, ada juga infrastruktur informasi geospasial, dan juga ada sestama seperti itu. Nah, ini adalah atap lempung yang tadi saya bilang, Siva. Representasi dari gumuk pasir ini ya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi bentuk atapnya memang sengaja lempung supaya bisa melambangkan dari gumuk pasir yang ada di tanah itu. Nah, ketiga gedung tadi itu merepresentasikan secara utuh dari proses geomorfologi yang ada di gumuk pasir Parangtritis, mulai dari Gunung Merapi, Kali Otak, sampai dengan gumuk pasir Parangtritis. Jadi, Museum Gumuk Pasir secara filosofi sudah menggambarkan dari proses gumuk pasir itu sendiri. Menariknya jadi teman-teman juga bisa mengunjungi nanti ke sini ya setelah pandemi ini usai. Ya, betul. Kita terbuka untuk semua kalangan. Silahkan berwisata di Gumuk Pasir Parangtritis. Tapi kita menunggu pandemi selesai ya teman-teman. Tapi jangan khawatir Mbak Siva. Selama pandemi, kita menyediakan layanan kunjungan secara virtual yang kita sebut dengan virtual tour Museum Gumuk Pasir. Jadi silahkan mendaftar di link PGSP. Siap, jadi teman-teman semua jangan khawatir, teman-teman juga bisa mengikuti isi dari Museum Gumuk Pasir ini melalui virtual, secara virtual di link PGSP. Nanti akan ada di berikut ini. Nah, itu tadi teman-teman, kita tadi sudah mengunjungi Museum Gumuk Pasir yang ada di PGSP. Pastinya seru banget kan, dan banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Buat teman-teman yang juga mau mengunjungi Museum Gumuk Pasir di PGSP ini, teman-teman bisa juga menuju ke alamat di bawah ini. Oke, kalau gitu saya Syifa Hana Agristia pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Dadah!